Sikap andap asor merupakan bentuk penyangatan terhadap pentingnya sikap rendah hati bagi orang Jawa. Kerendahan hati orang Jawa dapat terefleksi dari dua hal, yaitu sikap dan ucap. Sikap terkait dengan perilaku yang sopan, dan ucap terkait dengan tutur kata yang santun. Sikap andap asor dikenalkan semenjak zaman kerajaan. Para pendekar yang sakti tidak pernah luput dinasihati oleh gurunya supaya rendah hati. Didalane guna lawan sekti, kudu andap asor, wani ngalah luhur wekasane, tumung kula yen dipun dukani, babang den simpangi, ana catur mubur. Kalimat filosofi berbahasa krama tersebut bukan hanya kalimat biasa, namun sebuah kalimat nasihat yang ditujukan kepada Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya oleh ayahnya. Hal tersebut terdapat pada buku Babat Tanah Jawa, juga ada pada tembang Macapat Mijil. Kalimat tersebut bukan hanya parikan atau hanya nasihat biasa, namun terdapat pesan pendidikan moral yang sangat bernilai di dalamnya. Hal itu adalah sikap andap asor. Andap asor atau sifat rendah hati bertujuan untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, sehingga akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang harmonis. Masyarakat Jawa sudah identik memiliki sifat andap asor sebab sudah diajarkan oleh orang tua, kakek, dan neneknya sejak kecil untuk bekal menuju dewasa. Setiap orang yang memiliki sifat andap asor pasti lebih paham betul mengenai etika dalam bersosialisasi. Inilah moralitas yang positif dalam kehidupannya. Masyarakat Jawa dalam menjaga moralitas selalu mengokohkan unggah-ungguh. Sebelum melakukan tindakan, haruslah kita berpikir terlebih dahulu atas kebenaran sesuatu yang akan dilakukan. Masyarakat Jawa percaya bahwa bila berperilaku semena-mena akan kualat. Jadi, andap asor sangatlah penting ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih untuk orang Jawa. Tujuan lain dari andap asor yaitu agar orang Jawa tidak kehilangan identitas kejawaannya. Wong Jawa ning orang Jawani. Orang Jawa tetapi tidak menunjukkan perilaku kejawaannya. Apabila hal ini benar terjadi, moralitas orang Jawa akan luntur dan akan timbul perilaku tidak menghargai terhadap sesama atau tidak ngajeni, sehingga akan membuat kehidupan di masyarakat menjadi tidak nyaman. Saat ini, andap asor sangat sulit ditemukan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah. Walaupun sebenarnya masih ada, tradisi andap asor hanya digunakan sebagai formalitas penilaian saja. Sikap andap asor dapat terlihat jika seseorang itu jujur dalam melakukan perbuatannya. Namun, menjadi orang yang jujur itu tidaklah mudah karena akan mendatangkan orang-orang yang tidak suka dengan kejujuran tersebut. Kejujuran dapat membuat orang jadi percaya dan tidak akan menimbulkan konflik di masa yang akan datang. Sikap andap asor merupakan bagian yang penting dalam menjaga kelestarian budaya yang luhur, yakni pembentukan moral, perilaku, dan akhlak yang baik serta bijaksana berdasarkan panduan akal. Apabila semua orang sadar dan mau memahami serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, maka anak akan menirukan perilaku tersebut sehingga tidak akan ada lagi krisis moral di negara kita ini. Berbicara memang mudah, namun melakukannya itu tidak mudah. Manusia sebagai makhluk sosial harus dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sikap andap asor diperlukan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Karakteristik yang dimiliki oleh orang yang andap asor yaitu ketika berbicara dengan orang lain, ia akan sopan dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak diinginkan.
Dalam berbicara dengan orang lain, kita harus menekankan tata krama, berbicara dengan nada yang baik, serta mengenali situasi dan kondisi pembicaraan dan lawan bicara. Ternyata banyak orang Jawa yang kehilangan identitas sifatnya seiring perubahan zaman. Istilah dalam Jawanya yaitu wong Jawa sing ora Jawani atau wong Jawa sing kelangan Jawane. Salah satu wujudnya yaitu hilangnya identitas sifat orang Jawa yang berupa kerendahan hati atau andap asor. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial antar orang tua dengan anak, antar saudara dengan saudara, antar teman dengan teman, dan antar keluarga yang terkait kelas sosial. Sejak beberapa tahun silam hingga sekarang, tingkat sopan santun dan kerendahan hati seorang anak kepada orang tuanya sudah tampak memudar. Hal itu dapat dilihat dari cara anak bertindak dan berbicara kepada orang tuanya. Mereka cenderung tidak mengerti bahwa mereka adalah seorang anak yang harus berbahasa yang baik, bertingkah laku yang baik, dan selalu rendah hati kepada orang tuanya. Pada akhirnya, mereka sering berbicara kasar dan berperilaku kurang terpuji kepada orang tuanya. Bahkan, sebagian anak ada yang tidak mau merawat orang tuanya ketika ia telah sukses. Selain itu, hubungan antar saudara dan masyarakat pun kadang-kadang menjumpai permasalahan yang didasari oleh ketidakrendahhatian masing-masing. Mereka yang berlimpah harta dan berjabatan lebih tinggi cenderung mengambil distensi dari saudara atau orang-orang yang low ekonomi. Orang-orang yang jauh di bawah mereka dinilai tidak selevel atau tidak sejalur. Yang pada akhirnya banyak dari mereka yang saling berseteru satu sama lain. Seperti halnya yang kaya menghina yang miskin menganggap sombong yang kaya. Ada pula di dalam dunia pertemanan. Di dalam dunia pertemanan, biasanya dihiasi dengan sikap gengsi dan pamer. Bukan hanya di kota-kota saja, di desa-desa pun juga begitu. Banyak dari mereka yang tidak menjaga adigung, adigang, dan adiguna dalam pertemanan bersama. Sebagai contoh, orang yang memiliki latar belakang keluarga berkategori juragan atau high class seringkali memamerkan apa yang ia punya atau apa yang ia dapatkan dari orang tuanya. Misalnya, di era milenial sekarang sedang gebar-gebarnya teknologi canggih yang dinamakan smartphone. Mereka yang memiliki uang banyak akan bergonta-ganti smartphone dan sengaja mau memamerkannya. Sementara, mereka yang berketerbatasan ekonomi hanya bisa melihat dan dibubuhi rasa iri atau cemburu. Anehnya, ajang pamer seringkali dianggap sebagai prestasi dalam kehidupan. Padahal, hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi cemburu dan akan berakhir sebagai permusuhan dan kegagalan hidup seseorang. Karena tidak, pada zaman sekarang, banyak perempuan yang menjual kehormatannya demi mendapatkan uang atau barang-barang yang berharga. Hal-hal demikian tentu banyak dilatar belakangi oleh gengsi dan minimnya jiwa yang rendah hati. Pentingnya andap asor pada zaman sekarang. Andap asor merupakan istilah lain dari sopan santun. Seperti yang kita ketahui bahwa sopan santun atau andap asor ini memanglah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Mengapa sopan santun sangat penting? Karena dengan sopan santun inilah seseorang dapat merasa dihargai dan disenangi keberadaannya dimanapun mereka berada sebagai makhluk sosial. Bayangkan, jika tidak ada sopan santun, bagaimana bisa kita menghormati orang tua dan bagaimana bisa kita menghargai seseorang sebagai makhluk sosial. Namun sayang, di zaman sekarang ini budaya sopan santun di kalangan masyarakat sudah mulai meluntur, khususnya di kalangan remaja. Sopan santun di kalangan remaja saat ini sudah tidak begitu lekat seperti dahulu. Remaja sudah mulai tidak menghormati orang tua dalam perbuatan maupun perkataan. Bukti nyata lunturnya sopan santun yang saat ini marak terjadi adalah perang di media sosial. Banyak orang yang berkomentar di media sosial menggunakan kata-kata yang kasar dan seringkali menyakiti perasaan orang lain. Walaupun sekarang kita berada di zaman modern, kita tidak boleh melupakan budaya sopan santun. Contoh kecilnya adalah jika kita sedang berjalan lalu ada orang tua yang sedang bercengkrama, alangkah baiknya kita menundukkan kepala lalu mengucap permisi. Nilai sopan santun memanglah sangat penting di kehidupan bermasyarakat di zaman dahulu maupun zaman sekarang.
Dengan menjaga nilai-nilai bangsa, contohnya sopan santun, kita sebagai generasi muda dapat memajukan negara Indonesia dengan menjaga nilai-nilai luhur bangsa.